tadi ada penjualan SIM, tanda petik. Jadi penjualan SIM itu ada juga Pak, yang menggunakan SIM itu sebagai bukan PNBP, tapi PAP, penghasilan asli polisi gitu. Terima kasih ya Pak Kakor Lantas. Nah sekarang waktunya kepada anggota Dewan. Kita mulai dulu dari PDI Perjuangan. Mr. JB siap-siap Partai Golkar. Udahlah kalau yang kayak gini Pak atur sendirilah, jangan panjang-panjang lah. Tidak ada pengulangan. Baik, terima kasih Habib. Izin saya bicara. Pak Abu Bakar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3, yang saya hormati Pak Kakor Lantas dan jajaran. Menarik sekali nih Pak, Korlantasnya. Banyak sekali ide atau inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Korlantas saat ini. Tadi paparannya luar biasa menurut saya, menuju ke digitalisasi, kemudian hal yang berkaitan dengan perbaikan sistem, baik itu yang berkaitan dengan SIM maupun berkaitan dengan STNK atau BPKB. Tapi tidak satupun Pak Firman menyampaikan bagaimana langkah Kakor Lantas untuk memperbaiki hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh oknum polisi, Pak. Tadi di belakang ini tadi ada Pak Firman menyampaikan mengenai, saya ambil contoh soal PNBP misalnya. Jadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi seolah-olah karena PNBP dijadikan SIM dan juga BPKB dijadikan target untuk PNBP. Tapi di sini tidak dijelaskan satupun yang menggambarkan bahwa ada juga oknum polisi yang menyalahgunakan kewenangannya itu Pak, di dalam konteks ini. Jadi tadi ada penjualan SIM, tanda petik. Jadi penjualan SIM itu ada juga Pak, yang menggunakan SIM itu sebagai bukan PNBP, tapi PAP, penghasilan asli polisi gitu. Jadi ini juga harus ada Pak. Bagus sekali Pak Firman. Saya jarang memuji Pak di dalam rapat ini. Ini apa, gebrakan-gebrakan Pak Kakor Lantas ini luar biasa menurut saya, banyak sekali. Tapi jangan lupa Pak, yang di belakang teknologi, yang di belakang sistem itu adalah manusia Pak. Pak Firman, saya mau ngasih contoh Pak. Ini kejadian yang menimpa pada diri saya sendiri Pak. Waktu saya di istana itu, saya dikasih nomor RFS tadi. Ya, itu dalam satu perjalanan di Sudirman, kebetulan sekali macet di depan saya itu, ini driver yang menyampaikan, nomor polisinya sama Pak Firman, tapi mobilnya lebih mewah. Coba bayangkan Pak Firman, ini saya kan bekerja di istana ya waktu itu, tentu ada nomor polisi yang harusnya tidak diduplikasi lah, kira-kira begitu. Ini kejadian serius Pak, benar terjadi Pak Firman. Waktu itu Kakornya bukan Bapak. Saya lalu laporkan ke Kapolda waktu itu, Pak siapa lupa saya, yang mantan Kapolri yang sebelum Pak Idam, waktu itu Pak Idam. Nah, kemudian oleh Pak Idam waktu itu sebagai Kapolda Metro, lalu ditelusuri lah, ternyata itu milik orang swasta lah. Ini mobil lebih mewah Pak. Ya
nggak dijelaskan kenapa. Itu kenapa bisa terjadi gitu. Hanya ada dua hal, Pak. Satu, ada kesalahan di dalam registrasinya. Jadi ada orang yang minta RFS, kemudian nggak tahu kalau polisinya nggak tahu kalau RFS yang nomor itu sudah ada yang punya, atau dijual tadi, Pak, oleh oknum polisi. Sehingga tidak lagi apa yang ditujukan menjadi PNBP, tapi menjadi PAP tadi, pendapatan asli pribadi-pribadi polisi. Nah, ini maksud saya, Pak, apa yang tadi Pak Firman jelaskan dengan baik, dengan runut, dengan detail, harus diikuti juga oleh perubahan mindset polisinya, Pak. Tilang elektronik misalnya, nggak boleh tilang di jalan. Masih ada, Pak, yang menilang di jalan. Ini ada kejadian juga. Kemudian berkaitan dengan digitalisasi misalnya. Data-data yang ada di kepolisian ini perlu berbarengan menurut saya, tapi ini perlu waktu untuk diperbaiki, Pak. Saya menjual mobil tahun 2011 waktu itu, kemudian tiba-tiba di tahun 2020 ada panggilan tilang elektronik itu, Pak. Artinya apa? Padahal saya waktu itu menjual mobil selalu saya minta langsung diganti nama. Katanya udah dicabut, diganti nama. Itu terjadi, Pak Firman. Ini saya hanya bisa cerita yang terjadi, yang pernah saya alami. Karena itu, Pak, itu tadi perubahan mindset dari petugas atau kepolisian itu sangat mendukung apakah Pak Firman berhasil ataukah tidak dengan inovasi-inovasi atau hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Firman ya. Digitalisasi itu luar biasa, Pak, sangat membantu masyarakat, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Firman itu. Jadi semua mengurangi titik temu lah, Pak, antara pemohon dengan yang itu mengurangi juga adanya pungli-pungli gitu. Yang kedua, perlu juga, Pak, kepatuhan terhadap lalu lintas itu juga perlu ada pendidikan dan pencegahan. Tadi bagus sekali itu polisi anak kecil, Pak, ya. Itu dulu rame, Pak. Artinya menurut saya itu bagus sekali itu, sejak anak TK itu dididik untuk mengerti lalu lintas, kira-kira gitulah sederhananya. Tapi sekarang jarang saya lihat, Pak. Mungkin Pak Firman bisa membuat surat edaran atau seperti apa kepada Kapolres, Pak, untuk menggiatkan, karena itu menurut saya efektif, Pak, untuk mendidik sejak dini ya, anak-anak itu bisa paham tidak hanya tugas polisi tapi paham tentang bagaimana berlalu lintas. Sekaligus juga mereka sejak dini sudah ditanamkan dalam pikiran mereka jangan takut dengan polisi. Orang kan kadang-kadang kita takut berurusan dengan polisi, dan dengan sejak dini itu ada kampanye yang polisi kecil itu saya kira cukup baik, Pak. Kemudian yang terakhir yang berkaitan sama SIM nih, Pak. Jadi ada yang putaran 8 katanya mau dihilangkan. Sebenarnya menurut saya bukan soal sulit tidak sulitnya soal, Pak. Jadi ada yang nggak ikut tes juga lolos juga ada, Pak, yang punya SIM gitu. Maksudnya itu juga diperbaiki gitu loh, Pak. Ini apalagi Pak Firman tadi menyampaikan bahwa menjadi polisi lalu lintas itu perlu pendidikan khusus ya, karena nanti terkait dengan insentif. Saya menyarankan ini kerjasama dengan ini, Pak, yang latihan setir mobil itu biasanya kan ada kerjasama. Tadi Pak Firman sempat menyinggung. Itu dulu ada sertifikat ya kalau nggak salah itu, pelatihan mengemudi sebagai syarat untuk dapat
SIM itu. Itu mungkin bisa ditingkatkan juga untuk mencegah terjadinya orang yang nggak bisa mengendarai dapat SIM. Jadi sebelumnya udah dilatih dan kemudian dikeluarkanlah. Saya nggak tahu ini jalan atau tidak ini sertifikat yang dimaksud itu. Tentu setelah kursus itu Pak ya jangan dipersulit lagi di permohonan SIM-nya. Jadi kira-kira itu Pak yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mendukung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Firman ya. Itu akan bagus sekali Pak kalau itu dilaksanakan tadi itu. Banyak sekali hal-hal yang perubahan-perubahan yang tidak hanya mengurangi pungli, tetapi juga bisa memudahkan masyarakat dalam kaitan dengan tentu konteksnya adalah tentang berkendara atau berlalu lintas. Tapi pesan saya itu tadi Pak, harus ada juga effort atau upaya-upaya untuk mengubah mindset polisinya itu Pak. Karena di akhir ini saya lihat tidak ada. Jadi seolah-olah Pak Firman, ini bisa berjalan kalau digitalisasi tanpa harus mengubah mindset dari polisi yang ada di bawah gitu. Karena itu perlu juga Pak, punish and reward itu perlu diperkeras lah menurut saya agar tidak terjadi hal-hal yang justru memberatkan masyarakat. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak JB. Rekan-rekan sekalian, parlemen memang dari kata parle. Parle itu bicara, tapi bicaranya jangan diulang-ulang dong. Gitu loh. Silakan Pak Ansam. Berikutnya siap-siap Gerindra. Terima kasih Pak Pimpinan.